Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Slamet Mulyanto dalam video pembelajaran mekanika teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konstruksi balok Gerber dengan satu sendi yang dibebani oleh beban terpusat dan beban merata. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share di channel ini. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Jadi diketahui konstruksi balok Gerber dengan satu sendi, kemudian dibebani dengan beban merata Q 7 kN per meter dan beban terpusat F 5 kN, seperti pada gambar di bawah. Kemudian hitung reaksi tumpuan yang terjadi, kemudian digambar bidang gaya lintang dan gambar bidang momennya. Jadi gambarnya seperti ini adalah balok Gerber dengan satu sendi. Di bentang AB ini dibebani oleh beban merata Q 7 kN per meter, kemudian di bentang SC ini dibebani beban terpusat sebesar 5 kN. Nah, nanti kalau ada balok Gerber seperti ini, maka yang akan kita hitung dulu yang bagian SDC terlebih dahulu. Kenapa? Supaya nanti mudah ya. Baru nanti kalau RS-nya ini sudah ketemu, baru yang akan kita hitung bagian ABS, di mana nanti RS-nya ini akan membebani bentang ABS. Untuk itu mari kita coba hitung reaksinya. Yang pertama adalah bagian SDC terlebih dahulu. Sigma M titik S sama dengan 0, berarti nanti semua gaya dihitung jaraknya terhadap titik S. Ya, kita hitung dari sebelah kanan dulu. RCV itu ke sana ya, berarti berlawanan arah jarum jam, sehingga saya tulis min kali jaraknya berapa terhadap titik S, 2 ditambah 2 adalah 4. Kemudian F-nya ini adalah searah jarum jam, berarti positif, kali jaraknya terhadap titik S adalah 2, sama dengan 0. Sehingga min RCV kali 4 ditambah 5 kali 2, di mana F-nya itu adalah 5, sehingga 5 kali 2 sama dengan 0. Sehingga RCV sama dengan 10 dibagi 4, sehingga ketemu 2,5 kN. Sehingga besarnya reaksi di tumpuan C secara vertikal itu adalah besarnya 2,5 kN. Yang selanjutnya kita akan menghitung besarnya RS vertikal ya. Sehingga saya tulis di sini sigma M di titik C sama dengan 0, sehingga nanti semua gaya jaraknya terhadap titik C. Kita mulai dari sebelah kiri ya. RSV arahnya ke sana, berarti searah jarum jam, berarti positif. Positif kali jaraknya terhadap titik C berapa? 2 ditambah 2, 4. F terhadap titik C berarti berlawanan arah jarum jam. Saya tulis min kali jaraknya ini di sini adalah 2. Min F kali 2 sama dengan 0. Sehingga menjadi RSP kali 4, min F-nya 5 kali 2 sama dengan 0. Sehingga RSP itu menjadi 10 dibagi 4 sama dengan 2,5 kN. Jadi besarnya RSV di sini itu ke atas adalah 2,5 kN. Apakah hitungan ini RSV dan RCV ini sudah betul? Maka kita cek dengan mengontrol bahwa jumlah gaya aksi harus sama dengan jumlah gaya reaksi, atau jumlah gaya yang ke bawah harus sama dengan jumlah gaya yang ke atas. Jadi saya tulis kontrol bagian SDC. Kita tulis gaya aksinya adalah F ditambah gaya reaksinya adalah RS plus RCV. F-nya 5, RS-nya 2,5, RCV-nya 2,5. Karena sudah sama-sama 5, berarti hitungan ini sudah betul atau sudah oke. Selanjutnya kita akan menghitung bagian ABS. Jadi bagian ABS itu yang sini, ABS. Di sini tadi sudah ketemu RSV-nya, sehingga RSV-nya di sini akan membebani bentang ABS gitu ya. Kita
tulis sigma M terhadap titik B sama dengan 0, berarti semua gaya jaraknya terhadap titik B, dan nanti akan ketemu besarnya RAV. Kita hitung dari sebelah kiri, ini RAV terhadap titik B searah jarum jam berarti positif, jaraknya terhadap titik B berarti ini 5, saya tulis 5. Kemudian ini ada beban merata Q-nya, di mana beban merata ini sepanjang 5 meter, sehingga saya tulis Q kali 5 kali jaraknya. Kalau beban merata ini dicari titik beratnya dulu di sana, jaraknya adalah setengahnya 5. Karena terhadap titik B itu adalah berlawanan jarum jam ke sana, sehingga saya tulis min. Sehingga Q kali 5 kali jaraknya ini tadi ke sini adalah setengahnya 5. Setengahnya 5 berarti 2,5. Kemudian di sini ada RS. RS terhadap titik B berarti searah jarum jam. Berarti saya tulis positif. Jaraknya terhadap titik B adalah 1. Sehingga saya tulis di sini 1. Tinggal kita masukkan RAV kali 5 min Q-nya adalah 7 kali 5 kali 2,5 ditambah 2,5 kali 1, sehingga diringkas, disederhanakan menjadi RAV 7 kali 5 kali 2,5 dikurangi 2,5 kali 1 dibagi 5, sehingga menjadi 85 dibagi 5, sehingga sama dengan 17 kilo Newton. Jadi besarnya RAV ke atas ini adalah sebesar 17 kilo Newton. Yang selanjutnya kita akan menghitung besarnya RPV, sehingga saya tulis sigma M terhadap titik A sama dengan 0, nanti akan ketemu RPV. Kalau saya nulis di sini sigma M terhadap titik A, berarti semua gaya dihitung jaraknya terhadap titik A. Dari kanan dulu RPV. RPV terhadap titik A berlawanan arah jarum jam, berarti saya tulis negatif. Kali jaraknya berapa terhadap titik A? 5, saya tulis 5. Kemudian di sini ada RS. RS itu ke sana, berarti searah jarum jam. Searah jarum jam, saya tulis positif. Jaraknya berapa RS? Jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kemudian ditambah ini Q. Q itu arahnya ke sana terhadap titik A, berarti positif. Berarti Q kali jaraknya 5, mohon maaf, Q kali 5, ya, kenapa Q kali 5? Karena beban meratanya sepanjang 5 meter. Berarti Q kali 5 kali jaraknya setengahnya, ini ke sana, setengahnya 5. Setengahnya 5 kan 2,5. Sehingga kita masukkan RPV kali 5 plus 2,5 kali 6 ditambah 7 kali 5 kali 2,5 sama dengan 0. Sehingga kita ringkas, kita sederhanakan menjadi 2,5 kali 6 ditambah 7 kali 5 kali 2,5 dibagi 5. Sehingga menjadi 15 plus 87,5 dibagi 5, sehingga ketemu 20,5 kilo Newton. Jadi besarnya RBV di sini, besarnya reaksi di tumpuan B vertikal adalah sebesar 20,5 kilo Newton. Apakah RBV dan RAV ini hitungannya sudah betul? Mari kita cek, kita kontrol. Bagian A, B, S sama. Jumlah gaya aksi harus sama dengan jumlah gaya reaksi. Jumlah gaya yang ke bawah ya harus sama dengan jumlah gaya yang ke atas. Jumlah gaya yang ke bawah apa? Q kali 5 ya. Kenapa? Karena beban meratanya sepanjang 5 meter. Sehingga saya tulis Q kali 5 ditambah RS. Harus sama dengan gaya reaksinya RAV ditambah RBV. Kita masukkan angkanya. Q-nya 7 kali 5 ditambah 2,5 harus sama dengan 17 ditambah 20,5. Sehingga menjadi 37,5. Gaya reaksinya juga 37,5. Berarti sudah sama, berarti sudah oke, berarti hitungan ini adalah sudah betul. Untuk selanjutnya kita akan menghitung momennya ya. Jadi kita hitung momen di titik X terlebih dahulu. Jadi ingat, kalau ada beban merata seperti ini, ada
momen maksimum di bentang AB, sehingga kita harus tahu dulu jarak momen maksimumnya itu di titik berapa, di jarak berapa dari titik A, sehingga kita umpamakan gambarnya menjadi seperti ini. Kita tidak tahu, kita umpamakan di sini adalah X, jaraknya juga kita tidak tahu, umpamakan X, sehingga di sini D di titik X itu adalah RAV min Q kali X. Nah, kenapa kok Q kali X? Karena beban meratanya Q ini sepanjang X, ya, atau sejarak X, ya. Sehingga X menjadi RAV dibagi Q. Sehingga kita masukkan RAV-nya 17, Q-nya 7, berarti X-nya adalah 2,43 meter. Sehingga nanti momen maksimumnya atau dx-nya, d0-nya itu terjadi pada jarak 2,43 meter dari titik A. Sehingga dengan demikian bisa kita tentukan momen maksimumnya atau momen X-nya ini menjadi, ya, mx, ya, berarti RAV kali jaraknya X min Q kali X kali setengahnya X. Ya, ini kan dicari titik beratnya ke sana, kan ini menjadi Q kali X, jaraknya ini ke sini adalah setengahnya X. Sehingga bisa kita ringkas menjadi RAV kali X min setengah X kuadrat, ya. Sehingga menjadi 17 kali 2,43 min setengah kali 7 kali 2,43 kuadrat menjadi 41,31 dikurangi 20,67. Momen maksimumnya atau mx-nya ketemu 20,64 kN meter. Jadi momen di titik X ini atau momen maksimum ini sebesar 20,64 kN. Yang selanjutnya momen titik B. Momen titik B ini mesti min. Kenapa? Karena ini ada apa namanya, gaya S di sini, ya. Ini kan jadi mengkelungnya ke sana ini. Mengelung sana berarti yang tertarik bagian atas, yang tertekuk bagian bawah, sehingga momennya negatif. Dihitung paling mudah dari kanan. Kalau dari kanan berarti apa? RS kali jaraknya 1. 2,5 kali 1 menjadi min 2,55 kN meter. Selanjutnya momen titik D. Momen titik D paling mudah dari kanan. Berarti RCV kali jaraknya 2. Sehingga 2,5 kali 2, 5 kN meter. Momen titik A 0. Momen di titik D juga 0. Selanjutnya, karena reaksinya sudah kita hitung semua, momennya juga sudah kita hitung semua, kita tinggal menggambar bidang gaya lintang dan bidang momen. Untuk mudah, maka kita pindahkan di sini. RAV-nya sudah ketemu, RPV-nya juga sudah, RSV ketemu, RCV-nya juga sudah ketemu. MA-nya 0, MD-nya 5 kN, MB-nya tadi min 2,55 kN, M maksimum atau M di titik X tadi 20,64 kN meter, dan MC-nya 0. Untuk menggambar, maka seperti biasanya untuk skala jarak, untuk memudahkan, misalnya 1 meter 1 cm. Untuk skala gayanya silakan nanti disesuaikan dengan besarnya gaya dan buku yang kalian punya. Jadi setelah diskala, ini misalnya 5 cm, 1 cm, 2 cm, 3 cm, kemudian kita tarik ke bawah. Kalau di sini berarti panjangnya ini adalah sebesar X, tadi adalah ketemunya 2,43. Jadi diukur dari titik A ke sini 2,43, kemudian kita tarik ke bawah sini. Di bagian B juga kita tarik ke bawah, di sendinya kita tarik ke bawah, di F juga iya, kemudian di C juga tarik ke bawah. Kemudian kita gambar bidang D-nya, sama seperti biasanya kita buat garis netralnya dulu, kita hitung dari sebelah kiri. Di titik A itu ada gaya apa? Di titik A ada gaya RAV, gayanya kemana? Ke atas. Kita tarik ke atas sepanjang 17 cm misalnya.
atau di skala misalnya dibagi 5, jadi ketemu 3, sekian, silahkan. Nah, karena ini bebannya merata dan tadi ada garis X-nya ini ke bawah, maka di sini ada D0 ya. Jadi D0 itu sejauh 4,2,43 sejauh X ini ya. Sehingga kita tarik dari RAV ini melalui titik X-nya ini, kita tarik ke sana, seret, ketemu di sini. Karena ini bebannya merata, kemudian di titik B ini ada gaya apa? Ternyata di titik B itu ada RBV, besarnya berapa? 20,5. Sehingga di sini 20,5 ketemu di sini. Kemudian kita tarik ke kanan, di sini ada gaya sebesar 5 ya. Ini juga 5. 5 F-nya ke bawah ya kita ikuti, mau mengikuti gayanya. Kalau ini ke bawah berarti ini 5 ke bawah. Tarik lagi ke kanan, di sini di titik C ada gaya apa? RCV. RCV-nya berapa? 2,5 ya, ini 2,5. Nah, kalau di sini tidak ketemu 2,5 atau gambarnya tidak nutup, berarti gambarnya salah atau hitungannya salah. Kalau sudah berarti kita tinggal kasih tanda, kalau di atas positif arsiranya tegak, kalau di bawah negatif arsiranya adalah horizontal mendatar, sama ini tegak, yang ini horizontal. Jadi ini yang dinamakan gambar bidang D. Ingat, kalau bebannya merata, gambar bidang D-nya seperti ini. Yang selanjutnya kita akan menggambar bidang momen, sama seperti tadi, berarti kita buat garis netral dulu. Ingat, kalau momennya positif berarti gambarnya di bawah garis netral. Kalau momennya negatif berarti di atas garis netral. Kita hitung dari titik A, momennya 0 berarti di sini 0. Kemudian momen mak-nya atau mx-nya tadi sejauh 2,43 nih ya, di jarak X ini 2,43, ini adalah 20,64. Kita gambar 20,64. Silakan mau dibagi 5 atau dibagi berapa, ini skala. Kemudian kita kasih tanda dulu, kasih tanda titik dulu di sini. Kemudian momen titik B itu min. Min berarti di atas. Berapa tadi? 2,5. Berarti 2,5 di sini. Kalau sudah berarti kita tinggal hubungkan, karena ini adalah beban yang merata, tentu saja gambar bidang M-nya adalah parabola. Sehingga dari sini dibuat garis parabola ke sana. Melalui momen maksimum. Jadi di puncaknya di momen maksimum atau di momen X ya. Jadi ini parabola ke sana. Oke. Kalau sudah, kita kasih titik di momen C, di sini adalah 0, momen di titik D adalah 5. Jadi kita ukur dari ini sini adalah panjangnya 5. Kalau sudah, kita hubungkan dari titik C ke sana, seret gitu. Oke. Dan di sini sudah ada MB di atas adalah 2,5. Maka kalau hitungannya sudah betul ya, maka pasti momen di titik D dan di titik B dihubungkan akan melalui titik sendi 0 ini. Kalau tidak ketemu di titik sendi 0 berarti gambarnya salah. Sehingga kita tarik ke sana, seret, ketemu di MD. Karena di bawah ini kasih tanda positif, sini kasih tanda positif, arsirannya adalah tegak. Karena ini negatif di atas, bisa kita kasih tanda horizontal atau mendatar. Jadi seperti ini. Ini namanya gambar bidang momen. Ingat, khusus untuk beban meratanya di sini adalah gambarnya parabola. Jadi gambar bidang D-nya sudah tergambar, gambar bidang momennya juga sudah tergambar. Demikian tadi video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share di channel ini. Selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.